Bentar bagi gigi dua. Wah, kalau gigi duanya ngempos banget guys. Aduh, turun terus. Gak bisa harus gigi satu nih. Guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Nah, hari ini kita akan mengikuti Citroen Media Drive bersama Citroen C3. Kita akan menuju kota Bandung bersama Citroen C3 ini. Tapi rutenya nggak cuma tol. Nanti kita rutenya akan keluar juga dulu ke Purwakarta. Jadi rutenya akan nanjak-nanjak. Dan di sana kita akan tes seberapa tangguh Citroen C3 ini di medan jalanan yang menanjak dan cukup challenging itu. Seperti apa keseruannya? So, tanpa berlama-lama, ikutin terus CVT Vlog Citroen C3. Oke, kita sekarang sudah di Jalan Layang MBZ dan tepatnya di kilometer berapa itu? 23. Ya, kita sudah melewati tadi jalan biasa, terus masuk tol Cawang, terus juga pindah ke Jalan Layang MBZ. Yang bikin surprise kami adalah bantingan suspensi dari mobil ini luar biasa banget ya. Peredamannya bagus. Ketika melewati nih ya, sambungan jalan tuh. Sambungan Jalan Layang MBZ, mungkin yang sering melewati Jalan Layang MBZ pada tahu lah ya. Seperti apa Jalan Layang MBZ. Nah ini kita lewatin lagi. Tuh, dia peredamannya bagus banget, bukan yang rasanya kayak kita kepental gitu ya. Bantingan suspensi bener-bener empuk, soft banget, dan peredaman dari suspensinya di bawahnya itu juga nggak berisik. Biasanya kan beberapa mobil yang kelas-kelas harga 200 juta, 300 juta itu bunyinya udah jedar gitu kan, jedar. Kitanya juga bisa kepelontang ke atas gitu. Ini enggak, ini masih oke banget, meredam dengan sangat baik. Tambah lagi memang yang kami juga surprise adalah dari luar kan bentukannya kayak ya mobilnya secara build quality kayak ride quality-nya bakal ya udah adanya gitu ya. Tapi surprisingly ini build quality dan ride quality di dalam sini rasanya luar biasa sih. Kegedapan kabinnya, ini kita lewat Jalan Layang MBZ, suara dari anginnya tuh padahal ini kecepatan 100 km per jam tapi rasanya tenang di dalam kabin, nggak yang berisik. Kami pernah merasakan mobil harga 300 juta lebih berisik, dan bahkan ada mobil harga 500 juta ketika melewati speed bumps-nya atau sambungan jalan di Layang MBZ, itu lebih kasar daripada mobil ini lebih soft. Itu yang kami sedikit surprise sih. Dan yang bagusnya, dari luar kan compact secara dimensi. Ketika kami duduk di belakang tim kami, ini Gopas di depan, tingginya 182 cm. Lihat tuh nih. Nah, sadar kamera ya, 182 cm, kami masih mendapatkan 4 jari legroom di belakang itu. Jadi masih oke banget. Dan untuk kursinya, dia dilapis fabric dan belum ada armrest sih tapi minimal dia kursinya tuh soft fabricnya dan tebel terasa. Meskipun ada headrest yang fix di belakang sini, tapi entah kenapa headrestnya tuh bagus dibuatnya ya. Headrest fixnya tuh dibuat mencuat sehingga leher kami masih bisa nyandar ke belakang ke headrest, jadi nggak terlalu pegel rasanya. Dan headroom juga kami bisa mendapatkan 4 headroom. Di depan pun si Gopas 182 cm, Gopas masih mendapatkan lumayan lah ya. Cukup oke di belakang sini pengalamannya. Ya di luar ekspektasi kami sih, kami karena expect-nya kurang bagus di belakang sini karena kan lihat bodi mobilnya ya. Gitu. Tapi masih ada armrest di kiri, di door trim kita bisa naruh tangan. Dan masih ada 2 USB socket dan power window untuk belakang. Itu juga menambah poin plus di belakang sini. Oke, so far kita sudah berjalan 30 kilo dari MT Haryono pertama kali tadi kita nolin, dan sudah di kilometer 29 dari di MBZ. Nantikan terus perjalanan kita menuju Bandung lewat Purwakarta nanti ya. Oke, kita sekarang udah gantian nyetir sama Mas Afrizal tadi. Sekarang KM73, tadi habis gantian di rest area KM72. Gimana impresinya nih sekarang di tol?
kita. Yang kami bilang di belakang tadi, dia bantingan suspensinya itu lembut. Enak, jadi kalau di tol gini nih kecepatan 93, 95, ambil 100 gitu ya. Tenang rasanya, nggak gubrak-gubrak kayak somehow, karena bentukannya kan ya harus diakui bentukannya kan memang kurang appealing kan bentukannya. Tapi ini halus sih mobilnya. Penggantian juga dari transmisinya juga dia shiftnya effortless. Juga koplingnya juga enteng, enak. Tapi somehow memang gigi 4 itu panjang. Jadi kalau di 80 kalian udah ganti gigi 5, gigi 5-nya kayak masih ngempos gitu rasanya. Ini nampaknya kerasa sih, dia masih... Iya, empatnya panjang banget. Empatnya kayak 100 tuh enak gitu. Cuma memang kelemahannya, dia nggak ada RPM. Untuk posisi duduk, enaknya dia masih bisa diatur ya. Tilt, walaupun belum ada teleskopik, dia masih bisa diatur. Tapi at least dia sudah ada head adjuster. Dan yang belum sayangnya lagi, kalau misalnya kita ini kan habis gantiannya, mau ngatur spion itu ribet, ngerepotin orang gitu ya. Ini bisa ini. Voice command ya? Ya. Tolong pas agak ke dalam dikit. Prancis. Oh, bonjour, spion. Ya. Udah enak nih ya. Ya gitu ya. Tapi memang gearnya memang panjang-panjang rasio gearnya. Jadi kalau kita misalnya di gigi 3 aja, di 80 tuh nggak gereng tuh. Kita rubah dari 4 ke 3. Ini panjang banget sih. Panjang banget. Di 4 juga 40. Nah, ini 4. Kalau misalnya 4 di 90 kita udah ganti ke 5, gigi 5 masih ngempos. Jadi memang ganti gigi 4 itu di sekitaran 100 kalau kita rasa. Dia ngejarnya putaran atas udah. Putaran atas. Memang rasionya panjang-panjang nih. Nih gigi 5 nih nggak ada tenaganya, tapi kalau 4 iya, lebih ngisi, lebih ada tarikannya. Saya memang nggak ada RPM, kita nggak tahu ya. Gitu. Oke, kita akan keluar di Purwakarta dan akan lewatin jalan biasa. Seperti apa performanya, kita lihat nanti. Oke CVT, sekarang kita udah tadi lewatin kota Purwakarta. Dan ini daerahnya daerah apa mas? Wanayasa. Ini nanjak-nanjak dan berliku-liku ya. Dan kita merasakan set dari transmisinya si C3 ini agak unik, agak beda. Dia biasanya mobil-mobil dengan 3 silinder itu dia gerung di awal kan, gerung dari tarikan bawah, karena memang ya 3 silinder pasti lebih meraung lah dibandingkan dengan 4 silinder kan. Tapi surprisingly mobil ini punya gear ratio dan power band yang dibikin rasio gearnya panjang-panjang dari gigi 1 sampai 5, dan yang power bandnya tuh menengah atas, bahkan mostly di atas tarikannya ya. Tarikan atas semua. Itu enak banget kalau kita macet-macetan. Kayak di kota Purwakarta tadi masih macet-macetan, masih enak ya. Masih selip-selip, stop and go tuh nggak perlu ganti gigi sering-sering. Terus juga ketika di tol juga kita nggak perlu ganti gigi sering-sering juga. Mantengin di gigi 4 aja bisa sampai 150 kali. Bahkan tadi Mas Rizal bisa sampai gigi 3 sampai 100. So, tadi dia sampai 137. Jadi memang panjang banget, gigi 3-nya aja panjang. Dan kita merasakan juga, tadi ketika gigi 2 aja kita bisa sampai 90 km per jam. Karena memang, dan itu masih ngisi loh tenaganya. Karena kita nggak bisa sampai 100 aja, jadi belum harus ganti gigi, kan. Tapi memang begitu kita masuk ke jalanan yang rutenya nanjak-nanjak, terus harus overtake mobil lain, di situ mulai ada problemnya ya. Sepertinya memang mobil ini kayaknya didesain buat dalam kota ya Mas ya? Dalam kota, dan kalau cruising masih enak sih. Cruising dalam kota yang terus sama luar kota, tapi luar kotanya yang ya, datar ya, tol terus. Cuma kalau jalanan mountain road kayak gini, ya cukup prosesnya. Iya, nah itu kami sering berkali-kali kita kayak bingung harus di posisi gear berapa, karena tiba-tiba di posisi 2 pun kecepatan 30-40 dia masih ngempos, belum ngisi. Terus jadi dia kadang rubah ke gigi 1 gitu. Untuk dapat momentum. Cuma kan ya downshiftnya terlalu tinggi. Apalagi kita belum bisa ngukur RPM-nya karena nggak ada indikator RPM di sini. Jadi sih kalau nyetir mobil ini momentum aja ya. Momentum. Jadi kalau dapat enak. Itu kan agak susah karena kadang-kadang ada orang berhenti juga. Ya, motor juga. Ya pokoknya intinya sih agak bingung kalau misalnya dibawa tanjak-tanjakan seperti ini. Ini kita mau nyelip aja ya, misalnya kita mau overtake. Kecepatan di 50, ya itu masih gigi 2. Kalau kita gigi 3, ngempos. Nih gigi turun RPM. Iya. Dan masalahnya kan kita kalau karena nggak ada RPM, kita pakai feeling ya. Biasanya kalau pakai feeling itu kita ngerasa dari suara mesin dan
lihat speednya kita. Ya, speed kita wajarnya tuh kalau di misalnya di kecepatan 60 biasanya udah gigi 3 gitu kan. Kecepatan 80 udah gigi 4. Tapi nggak psikologis kita. Itu yang pertama. Kalau yang kedua biasanya kita ngukur kalau tanpa RPM, ngukur dari getaran mesin atau suara raungan mesinnya. Satu, mobil ini tuh kedap banget. Surprisingly, kita dengerin lagu dari head unitnya aja suaranya bagus, dia suaranya enak. Itu juga didukung dari kedepan kabin mobil ini yang bagus gitu kan. Nah, saking bagusnya suara dari mesin tuh nggak terlalu kedengeran ke dalam mobil. Yang mana kita feeling buat ganti giginya jadi agak sedikit terganggu, dimana satu-satunya andalan kita adalah dari speed. Tapi begitu kita ganti di speed yang proper gitu, misalnya gigi 4 di kecepatan 80 gitu. 4 di 80 aja masih ngempos. Gigi 3 di 60 masih ngempos. Bahkan jadi kita kalau misalnya lagi posisi nanjak, surprise ini kita dari gigi 2 dipantengin terus sampai gigi 9 sampai kecepatan 90 bahkan kan. Itu. Jadi problemnya di situ. Butuh penyesuaian sih. Coba ada RPM mungkin kita bisa lebih ngontrol lagi karena mau dengerin suara mesinnya kedap banget nih dari depan. Padahal kalau kita dari luar ya, dengerin suara mesinnya dari luar. Ini suara mesinnya sebenarnya dari luar agak berisik ya. Kalau kita dari luar tuh kita dengerin deketin dari kap mesinnya berisik. Tapi kalau dari dalam peredaman kabinnya kayaknya bagus banget sih ini mobil. Mobil lewatnya ya. Gak terlalu kedengeran. Bagus. Bahkan ada LMPV 300 juta suaranya lebih jelek dari itu. Ya untuk dalam kota memang lagian juga mobil kecil seperti ini akan sangat jarang lah ya dipakai untuk tanjak-tanjakan, slip-slip di tanjakan. Mostly pasti penggunaan dalam kota gitu. Tenaganya di 82 PS dan torsinya juga 115 Nm. Memang kalau kami perhatikan warbandnya tuh di RPM tinggi ya. Di torsinya tuh baru mulai kick in. Kita kasih speknya di sini. Dia tuh baru dapat di RPM tinggi memang. Unik banget biasanya mobil 3 silinder dari RPM rendah torsinya udah lebih kick in. Tapi sedangkan mobil ini beda gitu. Dan mobil ini sayang banget untuk yang dijual di Indonesia baru hanya ada transmisi manual. Uniknya juga di India memang asal negara mobil ini diimpor. Ada manual aja ya? Ada 2 pilihan transmisi sebenarnya. Manual dan matic. Tapi maticnya khusus untuk EV-nya only. Internal combustion hanya ada manual. Jadi kalau kalian mau pilih yang otomatis harus ambil yang EV gitu. Jadi unik banget. Nah ini nih, kondisi di 60 km per jam 50-60. Gigi 3 lagi ngempos, kita harus berubah ke gigi 2. Gitu, jadi memang agak butuh sangat butuh penyesuaian untuk kalau ditanjakan. Tapi kalau untuk di dalam kota, ini malah enak banget, nggak perlu ganti-ganti gigi. Gitu, karena kami pembiasaan karena pastinya banyak juga nanti dari CVTs. Kalau biasanya naik mobil-mobil kelas kecil, dimensi kompak seperti ini, itu pasti ngerasa udah harus cepet-cepet ganti gigi kan, karena mesinnya lebih ngeraung gitu. Oke guys, jadi ini kita ada di Kampung Panaruban, ada tanjakan yang super panjang dan lurus. Kita akan tes nanjak dari mobil ini. Kita lihat ya. Oke. Ini di belakang ada motor dulu. Oke, Gopas sudah standby di sana. Kita di dalam berdua, kita tes nanjak dari mobil ini. Oke. Seperti apa nanti kita akan berhenti di tengah-tengah. Wah, ini pas banget nanjakannya. Wah, ini gigi 2-nya ngempos ya. Wah, gigi 2-nya ngempos guys, turun terus. Wah, masih gigi 1. Iya. Wah. Ya, Gopas sudah join, kita lihat bertiga sekarang, tanjakan masih berlanjut. Rekam pas depannya pas. Wah, nanjaknya lumayan ya. Kita rubah gigi 2. Wah, kalau gigi 2-nya ngempos banget guys. Waduh, turun terus. Gak bisa harus gigi 1 nih. Nggak dapet. Nggak mau, udah kaki udah full. Lihat ya. Wah, langsung ngempos gigi 2. Wah, gila tanjakan masih naik terus. Gak bisa gigi 2.
Wah, waduh. Ya akhirnya selesai ya. Oh masih lagi. Iya, ini udah agak datar, terus nanti depan lagi. Tapi surprisingly karena gigi satu juga masih oke sih. Bukan yang ya dirubah gigi satu pun nggak nanjak ya, masih oke banget lah. Jadi gitu guys. Jadi karena rasio giringnya panjang-panjang, bikin mobil ini tuh kayak struggle banget untuk kalau misalnya kita ganti gigi satunya nih. Gigi satu kan udah sampai bisa 40 km per jam. Once kita rubah ke gigi dua, udah tenaganya hilang dan langsung drop terus. Padahal kecepatan sudah di 40, sudah di 50, tapi langsung drop banget, langsung cepat banget balik ke 30 lagi dan harus kita pakai gigi satu terus. Jadi kalau tanjakan kayak tadi nih, jalan raya apa mas tadi mas? Jalan raya Cicadas, kita harus standby terus di gigi satu gitu. Isi 3 orang ya. Kalau isi full mungkin akan lebih struggle lagi, kayak stay satu aja lah udah pasti aman itu. Satunya soalnya panjang juga kok gigi rasionya kok. Fitur wise, ngomong kita lagi berhenti, kita bahas fitur-fiturnya ya. Mobil ini kuncinya seperti ini, dia ada tombol lock dan unlock gitu ya. Kita nyalain aja. Speedometernya udah full digital ya, tapi sayang seperti yang kami bilang di awal, dia belum ada RPM, penunjuk RPM-nya. Jadi hanya digital aja, odometer, dan juga yang bisa kita tampilkan di sini ada range, terus juga average full economy, sama trip A dan trip B gitu. Gitu aja, nggak terlalu banyak. Oke. Jadi mobil ini tuh dipasarkan dari harga 225 hingga 236 juta tergantung dari warna interior color dan juga exterior colornya. Jadi ada yang monotone dan dual tone. Dual tone juga ada dual tone yang plus, yang mana dual tone plus itu interiornya warnanya beda ya. Seperti yang kami review ini, warnanya interiornya ada orange-nya gitu, keren sih. Warnanya keren dan dashboardnya sebenarnya ini unik, quirky banget. Dia ala AC-nya yang bagian kanan dan kiri tuh vertikal bentuknya, bagus banget. Dan di sini ada audio steering switch-nya, tapi sayang di sini untuk cruise control belum ada. Head unit-nya lumayan besar, 10 inch. Dia sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto, dan bahkan bisa ada option untuk pakai kabel dan nirkabel. Jadi bisa wireless dan wired Apple CarPlay maupun Android Auto. Jadi enak, bisa kita pilih-pilih sendiri. Dan kerennya lagi, ini di bawahnya ada ruang penyimpanan sedikit ya. Kalau kita naruh HP yang kecil sih bisa muat lah, tapi kalau yang besar ya kalau kecepatan tinggi bisa kelempar. AC-nya memang masih manual, masih puter-puter, tapi dia arah semburannya lengkap dan sudah ada mode heaternya juga. USB socket, 12 volt socket, hazard, dan ruang-ruang penyimpanan juga lengkap. Untuk power window-nya unik ya, dia semua sudah all auto down. Jadi mau depan, auto down, tapi auto up-nya enggak. Bahkan pun juga auto down, yang kita bisa atur dari sini juga, auto down juga. Gitu ya, tapi nggak auto up. Unik banget ya. Jadi emang beda, lampu cuma ada satu tapi di tengah. Untuk sun visor juga ada, tapi kacanya cuma ada yang sebelah kiri saja tanpa penutupnya gitu. Bagasi kepraktisan, ini mobil oke banget. Kalau misalnya kita bandingin price point 220 sampai 230 itu paling ketemunya sama Ignis gitu lah ya, Ignis Brio. Dia punya bagasi lebih gede daripada yang harganya mirip-mirip. Dia di 315 dan kalau dilipat baris duanya bisa di 514. Jadi masih cukup praktikal kalau mau bawa barang banyak, tapi memang sayang pelipatannya tidak 60-40, hanya flat aja langsung gitu. Tapi cukup oke lah, masih bisa. Dan quirky-nya lagi kalau kita buka bagasinya, itu penutupnya pakai tali gitu. Unik banget, Prancis banget. Dan yang audionya juga bagus suaranya karena ada tweeter juga di sini. Dan uniknya sebenarnya di kanan sini ada tombol untuk start stop nih. Tapi sayang jadi dummy aja karena memang dia masih pakai kunci yang tadi kami bilang itu. Oke, spion juga sudah day night view mirror, masih cukup oke. Dan kami jujur, ini kalau kalian pengen tampil beda dengan harga 220 juta, ini lebih menarik dibandingkan misalnya mobil-mobil dengan price point yang sama. Hari kedua, ya tadi malam setelah kita sampai ke Sheraton, terus kita sempat dinner juga di Brunswick. Kita sempat banyak ngobrol-ngobrol ya sama tim Citroennya dan menjelaskan beberapa hal tentang Citroen C3 ini. Dan kami menemukan fakta menarik, yaitu Citroen C3 ini ternyata menang World Urban Car of the Year tahun 2023. Dan satu-satunya model asal India yang akhirnya pernah menang award itu. Ya, karena ini yang menang justru C3 yang dari asal India, bukan dari Eropa. Karena ada banyak hal yang bisa menangkan mobil ini. Salah satunya adalah memang pengendalian yang enak dan juga bandingan suspensinya yang udah kami sebutkan dari kemarin. Ternyata itu menjadi faktor yang unik dan juga
yang bikin bagus lagi adalah desainnya juga bagus mobil ini. Kita bahas soal desainnya dulu kalau gitu ya. Karena memang kita mungkin udah bahas detail soal desainnya, tapi yang bikin sangat unik adalah, terutama yang varian dual tone ini, itu dia keren banget ya. Dia lampunya berlapis, LED DRL di atas ini, lampu utamanya memang masih halogen, tapi si Citroen di sini lagi mer-R&D-kan lampu LED, dan ada beberapa model yang ikut kami ini sudah pakai lampu LED, dan lampu LED juga sudah bisa diatur ketinggiannya. Malam-malam lampu LED, fog lamp juga sudah LED. Katanya nanti batch kedua penjualan mobil ini sudah pakai lampu yang itu. Rumornya begitu, kata orang Citroennya. Dan sekarang pun mobil ini juga sudah laku sebanyak 50 unit dipasarkan ke customer-customer. Desain depannya yang bikin unik menurut kami adalah lampu berlapisnya ini yang ciri khas Citroen, dan logo Citroennya yang di grillnya ini yang selalu ya ciri khas Citroen. Meskipun pakai logo, sekarang Citroen ganti logo, tapi bentuk grill seperti ini sudah merepresentatifkan logo barunya si Citroen. Dan kerennya yang bagian bawah ini, housing fog lamp-nya sekarang tuh bisa di customize. Kalian mau yang warna orange atau yang warna chrome bisa pilih sendiri. Jadi kalian punya differentiate di antara model-model Citroen C3 lainnya, dan bahkan ya terlihat distinguish banget di jalanan dibandingkan misalnya mobil-mobil sekelas mobil ini gitu. Dia tuh sebenarnya compact banget ya. Dia panjangnya di 3.900, tidak sampai 4 meter. Compact, tapi dia dibikin kayak agak raise up ini di atasnya. Di bagian grill itu dibikin kayak agak naik gitu hoodnya. Jadi kayak ala-ala crossover look banget gitu. Ditambah lagi nih memang ada plastik-plastik di bawah yang warna silver ini. Rasanya crossover banget. Dan ground clearance 180 mm itu cukup banget untuk men-tackle jalanan Indonesia. Misalnya banyak rusak, kayak kemarin kami sempat ngerasain jalan rusak, terus nggak sengaja hajar. Surprisingly juga mobil ini tuh nggak mentok ke tengah, dan suspensinya nggak bottoming, nggak jedar gitu. Ini footage-nya, kami pakai audio apa adanya. Kami kaget karena tuh sebenarnya lubangnya cukup dalam, tapi bunyi suara di kabin nggak jedar gitu. Jadi bagus. Di samping juga dia ada spion yang bisa di customize juga, mau warna hitam yang dual tone-nya atau yang warna orange seperti ini. Roofnya juga kita bisa pilih yang warna orange, dan kalau dapat roof warna orange, interiornya juga akan dapat warna orange juga. Jadi customizable banget dari luar juga. Dan yang kami suka, di bagian velgnya ini lumayan lebar. Dia 195 65 R15, jadi lebarnya 195. Kalau misalnya bandingin misalnya kelas-kelas kayak ini, misalnya kayak Ignis gitu ya, paling lebarnya 170. Jadi kesannya cungkring. Dan dengan mobil ini lebar juga secara dimensi dan bannya juga lebar, itu napak banget di jalan. Handlingnya juga cukup oke, surprisingly juga steering feedbacknya juga bagus. Jadi meningkatkan handling banget nih si bannya ini. Dan bannya dual tone, terus juga samping kanan dia kayak di bagian bawahnya itu plastik fendernya bisa di customize juga warna orange di samping, unik banget. Bagian belakang juga lampunya tuh nggak dibikin yaudah tape light aja gitu, dia bikin kayak ada 3D aksen gitu di bagian lampu belakang. Jadi kalau kita pegang secara kontur, dia kayak menukik terus mendalam gitu ya, bagus. Walaupun memang lampu-lampunya masih bolam semua. Dan dari belakang juga bentuknya cukup unik. Memang ada yang bilang masuk yang versi India ini agak ada kesan perindavannya gitu. Tapi at least kalau dibandingkan dengan model-model perindavan lain, yang menurut kami ini lebih less perindavan lah. Masih ada Europeannya sedikit lah, Prancis yang quirky dan unik gitu. Bikin beda banget. Ini dari desainnya yang menjadi salah satu consideration dia menang World Urban Car of the Year. Kita akan berjalan lagi dan menuju ke Jakarta, dan kita akan rasakan lagi beberapa hal yang belum kami sampaikan ke para Civities. Oke, let's go. Yes, akhirnya hari terakhir selesai juga perjalanan kita 2 hari bersama Citroen C3 ini. Jadi tadi selesai dari hotel, kita sempat keliling Bandung bentar untuk ambil rolling. Terus juga sempat makan siang dulu di daerah Beehive situ ya, di Dago. Terus baru kita berjalan menyusuri Dago, Pasopati, terus menuju Pasteur. Di sana Pasteur lumayan macet. Kita lumayan ngantri, merasakan beberapa tambahan dari mobil ini. Jadi macet-macetan di dalam kota Bandung yang memang lebih parah dibanding misalnya di Purwakarta kemarin ya. Betul. Oke, bisa disimpulin. Kemarin itu kami bilang juga bahwa rasio giring mobil ini cocok untuk daerah macet-macetan, stop and go, karena kita nggak perlu sering-sering ganti gigi dan cruising di tol seperti ini. Dan itu betul, kemarin tadi pas kita rasain di macet-macetan enak banget, ya udah gigi satu aja terus, karena gigi satunya juga panjang, nggak perlu buru-buru ganti gigi dua. Karena ganti gigi dua di kilometer 20 sampai 30 itu pun masih ngempos duanya. Giginya kemarin kita sempat nyari dulu di Google ya. Kita cari dulu spec sheets-nya dari Citroen C3 ini yang di India.
terus juga yang di Indonesia, ternyata kita nggak menemukan tuh gearing rasionya, dan makanya kita nanya. Dan kita juga nggak bisa ngetes sendiri. Kalau ngetes sendiri kita mesti dipinjemin mobil ini mungkin sekitar seminggu, terus kita breakdown gearing ratio baru bisa. Tapi kalau cuma 2 hari kayak gini, ya susah kita mau tahu gearing rasionya kan, ya yang kita feel aja. Jadi kalau untuk dapat angka ya kita harus tanya sama pihak Citroennya. Tapi sayang ketika kemarin ngobrol-ngobrol di Brunswick sama tim internalnya Citroen, mereka juga bilang yang hal sama, karena memang di India juga belum di breakdown gearing rasionya juga berapa, baik yang varian turbo yang dijual di sana dan yang varian non turbo yang dijual di Indonesia juga belum ada breakdownnya ya? Belum ada breakdown gigi 1 berapa, 2 berapa, final sampai final gear juga berapa belum di breakdown, jadi kita belum tahu. Padahal memang gearing rasio ini terasa banget, panjang-panjang banget. Oke, ini kita sekarang udah di tol Padalarang, dan ada beberapa hal lagi juga yang kita temukan. Jadi kemarin ketika berjalan menuju Bandung, kita sering menemukan banyak bunyi-bunyi kayak, nah itu barusan, pip-pip gitu. Ternyata mobil ini tuh bunyi-bunyi tuh mulai ada bunyinya di kilometer 80 km per jam. 80 km per jam, dia kayak memberikan pengingat aja, udah mulai 80 loh, siap-siap akan kena limit. Nah setelah 80, dia baru akan bunyi lagi kalau kita nyentuh angka 120 km per jam. Dan dia angka 120 km per jam karena memang speed limit di Indonesia juga, mungkin di India juga sama ya. Dia baru kayak tiap 1 detik bunyi terus kalau di 120 km per jam. Jadi kayak bunyi pip pip rutin, kita kita pantengin di 120 atau kita tingkatin speednya akan terus bunyi seperti itu. Gitu. Kita udah tes juga, jadi tersolve itu bunyi apa, ternyata mulai dari 80 km per jam mungkin kayak pengingat udah mulai mau speed limit loh gitu. Nah, terus di 120 udah speed limit loh, jangan. Nah ini 80 nih soalnya kita. Jadi bunyi beeping, tapi pas gitu nyentuh 90, 100, 110 dia nggak bunyi lagi ya. Baru di 120. Baru 110 bunyi tiap detiknya. Gitu. Oke. Ngomong-ngomongin soal speed juga, kita ngomong soal efisiensi. Jadi tadi kita sempat kalau fuel ekonominya sih kita kemarin tes sampai berhenti di hotel kita dapat sekitar di 13,9 km per liter. Baru memang tadi pas begitu dalam kota dan dinyalain idle banyak turun ke 11,9. Tapi kalau kita rute kombinasi dia bisa di 13,9. Dan tadi kita cek di dalam tol ini dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, mobil ini bisa di 21,4 km per liter. Sedangkan kalau kita pantenginnya konstan di 90 km per jam, mobil ini bisa di 22,8 km per liter gitu. Karena memang tipikal mobil 3 silinder, pastinya the more speednya makin tinggi, makin teriak kan, jadi makin agak sedikit lebih boros dibandingkan 90 sama 100-nya gitu. Jadi itu efisiensinya. Kalau tes akselerasi 0-100 memang kami belum tes, tapi kami tanya teman yang sudah mengetes, dia bisa dapat 0-100 di 13,3 detik, which is itu bagus sih untuk mobil 1200 ya. Mobil 1200 cukup oke lah. Bahkan ada mobil 1500 kelas SUV, HR-V dan kawan-kawan ya, yang namanya mirip pemain bola, itu 15 detik soalnya. Nah ya tau lah ya. Oke, gimana impresinya? Ini mobil memang di luar ekspektasi kami. Memang susah sih bilang bagus, enak. Kita mau ngomong sampai berbusa kayak apa di luar. Ketika kita pertama kali diluncurkan, kami juga ngomong langsung sama orang Citroennya, Pak, ini bikin ekspektasi kita rendah banget sama ini mobil gitu. Karena kualitasnya kayak ya seadanya, skeptis banget dengan kualitas yang dia punya, segala macemnya. Ini skeptis luar biasa banget. Ya bentuknya dan ya layout desainnya dan beberapa kualitas yang kesannya memang lebih rendah gitu ya. Lagi juga buatan India ya kan. Nah, juga bukan yang stand out gitu. Tapi pas kita pakai, peredaman kabin bagus, peredaman suspensi bagus. Kita ngajar lubang secara mendadak yang kita kaget aja, nggak bottoming, nggak jedap gitu. Bahkan ya kita mau nemu stoppernya aja susah gitu. Iya. Dan peredaman kabin juga luar biasa, tapi kami menemukan sedikit agak celah lah dari mobil ini. Selain peredaman kabinnya juga membuat kita nggak dapat feel untuk berganti gigi karena nggak ada RPM. Tapi peredaman kabinnya nih bagus, ternyata itu semua karena kami melihat di kap mesin itu ada firewall yang lumayan tebal dan kap mesinnya juga dilapis peredam. Peredam juga, jadi memang wajar suara mesin 3 silinder nggak masuk ke dalam kabin. Tapi ada, meskipun kanan kiri ini juga kedap, ada sedikit flow lah di belakang. Jadi pada bagian bagasi, misalnya kayak motor lewat ya, motor lewat dari depan, motor ember gitu ya, berung gitu lewat. Dari depan, kanan, pilar B, pilar C, kosong tuh, suaranya kedap banget. Begitu lewat
pintu bagasi mulai Masuk. masuk. Jadi kayak yang di belakang peredamannya tidak sebagus yang di depan. Kayak difokuskan di depan karena memang mungkin market dari mobil ini juga kami nanya orang Citroen juga banyak yang emotional buyer. Jadi emotional buyer biasanya suka nyetir sendiri kan. Jadi jarang duduk di Hobi nyetir, belakang. Jadi kalau kalian lewatin motor yang pakai knalpot modifan, biasanya samping suaranya enak, pas di belakang tuh langsung suaranya brrrr gitu. Paling beberapa input karena memang mobilnya sangat kedap dan suara mesin nggak masuk. Sepertinya di speedometer tuh masih ada ruang di kanan dan kiri yang kosong sepertinya bisa dipakai untuk RPM. At least ada RPM, itu bakal sangat bagus banget. Dan juga at least yang versi internal combustion juga disiapkan ada transmisi otomatis. Dan ekspektasinya pasti kalau mobil begini itu ada matic-nya. Iya. Sayangnya nggak ada. Mudah-mudahan segera disiapkan sama Citroen dan siapa tahu mesin turbo juga masuk dan apalagi yang varian EV-nya. Kayaknya bakal enak banget deh. Oke, Civities, itu aja perjalanan kami bersama Citroen C3 terbaru ini. Sangat nikmat untuk dicoba. Oke, Civities, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Citroen ini juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami Reza Rever dan juga Gopas dan juga Mas Indra di belakang. Kami pamit undur diri. Dadah.